Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wasalna inda sawarif as-sadisah wa at-tasi'ah. Kita masuk pada penghalang yang ke-9 dan sudah kita bacakan beberapa kalimat yang belum nukilkan dari ucapan para ulama dan kita sampai kepada nukilan beliau dari ucapan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala fi tafsirah biwasitatil ghadail albab jilid 2 halaman 222. Qala rahimahullah, qala Ibnul Jauzi rahimahullah, wal mutakabbiru yara nafsahu a'la min ghair. Orang yang sombong itu melihat pada dirinya ketinggian dari orang lain. Jadi sifat orang yang sombong menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ini ciri dari sifat sombong. Fatahsulu lahu huzzatun wa farhun wa rukunun lahu ila ma'taqadahu. Sehingga perasaannya ini akan membuatnya semakin huzzah, yakni merasa terhormat, merasa senang dan merasa tenang dengan apa yang dia yakini. Ini menunjukkan bahwasannya kejelekan itu akan melahirkan kejelekan yang lain. Sebagaimana pula kebaikan satu menunjukkan kepada kebaikan yang lain. Seseorang itu kalau sudah punya kejelekan, kejelekannya tadi akan menunjukkan kepada saudara-saudaranya. Seperti ucapan para ulama, as-sayyi'at lahu hasanah, as-sayyi'at lahu akhwat. Kejelekan itu punya saudara-saudara. Yadullu ba'duhum ba'dha, yadullu ba'duha ba'dha. Sebagiannya menunjukkan kepada saudaranya yang lain. Orang yang sombong diawali dengan menganggap dirinya punya nilai lebih dari orang lain. Sehingga anggapan ini akan menjadikan dirinya bangga, menjadikan dirinya senang dan tenang dengan apa yang dia yakini. Wa dzalika nafkhu syaitan kama fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnul Jauzi, ini merupakan tiupan syaitan pada jiwa seorang hamba, ditiup oleh syaitan. Sebagaimana yang datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu kana yata'awwadu minasyaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi
bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berlindung dari syaitan, dari hamzih wa nafthih wa nafkhih. Qala hamzuhu ay al-mautah. Al-mautah yakni kematian dari syaitan. Wa nafthuh ay asy-syi'ri, dendangan-dendangan syi'r yang dilarang. Wa nafkhuh ay al-kibriya, ditiupkan sifat sombong dalam dirinya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari syaitan dari 3 perkara ini. Fa nahnu min babil aula, adapun kita tentunya lebih utama untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terlindungi dari kejelekan ini. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mubayyinan haqiqata ma tantawi alaihi nufus. Beliau sedang menjelaskan tentang hakikat apa yang ada pada jiwa-jiwa manusia. Minha musaraqatut taba' ilal inhilal min ribqatil ittiba'. Nah, di antara apa yang ada dalam jiwa seorang hamba, musaraqatut taba', ya. Musaraqah ini pencurian watak dari pengen terlepasnya ikatan dari ikatan apa? Ittiba, pencurian watak untuk bebas dari mengikuti Rasul. Dia pengen bebas menuruti hawa nafsunya dari ittiba. Ini kata beliau perkara-perkara yang ada pada jiwa-jiwa manusia. Jadi tabiatnya tadi menghendaki untuk terlepas dari mencontoh Rasul. Wa fawati suluki siratal mustaqim. Ya, dan meninggalkan jalan siratal mustaqim. Wa dzalika anna nafsa fiha naw'un minal kibri. Kenapa hal itu terjadi? Karena manusia itu dalam hatinya ada secercah dari kesombongan. Fatuhibbu an takhruja minal ubudiyah. Dia ingin keluar dari penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin keluar dari mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan cinta untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, wattiba'u bihasabil imkan. Dan mengikuti sesuai dengan yang dimungkinkan saja. Kama qala Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah, sebagaimana ucapan Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah, ma taraka ahadun syai'an minas sunnah illa likibari fi nafsihi. Tidaklah ada seseorang yang meninggalkan satu dari sunnah melainkan sebabnya sifat sombong yang ada pada dirinya. Masya Allah. Nah, ketika seseorang meninggalkan sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ini ada sedikit dalam hatinya kesombongan terhadap hawa nafsunya. Tatkala kita diperintah untuk ifa'ul lihyah misalkan, diperintah untuk apa? Memanjangkan lihyah. Apa jawaban orang-orang yang tidak menghendaki perkara ini? Maka kita akan menemukan jawaban yang sangat banyak. Ini karena peraturan, ini karena tidak pantas, ini karena sekian dan sekian. Sebenarnya itu apa? Ada tanda dari kibari nafsihi, sombongnya dia terhadap dirinya. Ada sifat sombong dalam hatinya. Ya. Wa huwa kama qala, dan keadaannya sebagaimana apa yang beliau sampaikan. Tidaklah seseorang meninggalkan sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam karena sebabnya sifat sombong yang dia miliki. Nah, termasuk di antara tarku sunnah, ya, termasuk di antara penyebab seseorang meninggalkan sunnah adalah sombong. Dan meninggalkan sunnah itu sendiri termasuk di antara apa? Kesombongan. Orang yang tidak mau mengikuti sunnah, ini termasuk di antara tanda-tanda kesombongan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya al-kibru, ya,
batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wal haqqu wadihun sahlun futiran nas ala ma'rifatih. Hak itu jelas, gampang, dan difitrahkan manusia untuk mengenalnya. Wa mahabbati, dan difitrahkan manusia untuk mencintainya. Wa qabuli, demikian pula untuk menerimanya. Illa man inharafat fitratuhu, kecuali bagi seseorang yang dasarnya sudah melenceng fitrahnya. Ya, ahlul ma'asi yang fitrahnya sudah dirubah oleh syaitan, tidak seperti fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, cinta kebenaran, menerima kebenaran, maka tiadalah di saat sampai kepadanya kebenaran, melainkan dia akan takwil kebenaran tadi. Dia akan tolak kebenaran tadi dengan berbagai macam dalih, alasan. Wa amara an-nabiy alaihi salatu wassalam Aba Dzarrin an yaqula bil haqqi wa in kana murran. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abu Dzar untuk berkata dengan ucapan yang hak walaupun pahit dirasa. Naam. Tidak hanya pahit dirasa oleh manusia, pahit juga dirasa oleh dia. Naam. Thayyib, tidak hanya pahit dirasa oleh manusia, pahit juga dirasa olehnya. Ini hak. Karena hak terkadang bisa menghujai orang lain. Terkadang pula pada satu keadaan bisa menghujai diri kita sendiri. Ya, sampaikan hak itu apa adanya. Ketika hak itu harus bertentangan dengan jiwamu, sampaikan. Demikian pula keadaannya ketika hak tadi bertentangan dengan orang lain. Jangan ketika hak tadi bertentangan dengan orang lain kita serta-merta untuk menyalahkan. Kemudian kita mengatakan hak itu pahit ya akhi. Tetapi ketika hak tadi menghujai dirinya, dia diam 1000 bahar. Ini kesalahan juga. Ini juga diantara ittiba'ul hawa. Orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Jikalau kebenaran tadi ada pada dirinya dan kesalahan ada pada orang lain, serta-merta dia hujani dengan hujah. Dan berdalil dengan bahwasannya qulil haqqa walau murrun. Katakan yang hak walaupun pahit. Tetapi tatkala dirinya terjatuh ke dalam kebatilan, ya, sukut, dia diam. Nah, ini tidak adil dan ini juga termasuk di antara tanda-tanda kesombongan. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abu Dzar untuk berkata dengan hak walaupun pahit untuk dirinya. Demikian juga untuk orang lain. Janganlah kita hanya pandai menghujai orang lain, tetapi diri kita tidak mampu menghujai diri kita sendiri. Fahadha innama huwa bi'tibari man lam tatahadzab nafsuh. Bisa jadi perkara ini ditinjau dari seseorang yang tidak biasa melatih diri. Wa bi'tibari nisbatil haqqi ila ahlil bid'ah wal ahwa. Jadi kebenaran itu akan terasa pahit ditinjau dari seseorang yang tidak terbiasa mengikutinya. Juga ditinjau al-haq ini jika disampaikan kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi diri kita ini kalau tidak biasa kita tundukkan di atas al-haq, biasanya kalau al-haq datang kita juga merasakan pahit itu. Hawa nafsu kita susah untuk menerimanya. Tetapi kalau kita terbiasa, ya, natahadzab anfusana, terbiasa kita mendidik, melatih, membiasakan, ketika datang al-haq, bismillah. Nah, tidak dia takwil, tidak dia, ya, artikan dengan arti-arti yang lain. Taib. Ini orang yang sudah terbiasa mendidik dirinya dengan apa? Tunduk di atas al-haq. Tetapi bagi seseorang yang tidak biasa tunduk di atas al-haq, ketika al-haq tadi sampai kepada dirinya, dia akan berusaha untuk mengartikan dengan arti yang lain. Dia akan memelesetkan dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Berat bagi dirinya, murrun, pahit. Tetapi binisbati man yatahadzab nafsahu 'alal haq fahuwa sahlun. Ya, mengatakan kebenaran itu bagi seseorang yang terbiasa dengan ucapan itu, maka mudah. Taib. Beda dengan dua keadaan orang ini. Orang yang tidak terbiasa melatih jiwa dan dasarnya dia adalah ahlul bid'ah wad dhalalah wal ahwa.
Maka ucapan hak ini apa? Pahit. Qala Raghib Al-Asfahani rahimahullah wa qauluhum al-haqqu murrun huwa bi'tibari man lam tatahadzab nafsuh wa lam yazal maraduh. Nah, jadi al-haq itu mur, kebenaran itu pahit. Menurut siapa? Menurut seseorang yang tidak terbiasa melatih jiwanya, dan ya, menurut seseorang yang memang dirinya masih dalam penyakit, masih dalam penderitaan sakitnya. Taib. Ini beliau sampaikan karena memang secara hakikatnya jasad kita itu akan terasa pahit makan makanan yang enak, ya, jika badan kita sedang menderita sebuah penyakit. Ya, makanan seenak apapun, selezat apapun, kalau kita lagi menderita sakit, pahit di mulut. Demikian juga al-haq. Sebagaimana hak itu selezat apapun, kalau jiwa kita masih punya syubhat, kalau jiwa kita masih punya dhalalat, pahit al-haq itu. Sebagaimana makanan akan terasa pahit jika yang mencicipinya apa? Lidah orang yang sakit. Tetapi kalau lidahnya lidah orang yang sehat, akan bisa merasakan kenikmatan makanan tadi. Ini al-haq diumpamakan seperti itu. Al-haqqu murrun. Jadi kalau al-haq itu ditujukan kepada ahlul bidah, al-haq ini akan pahit sekali. Karena ahlul bidah itu apa? Diibaratkan seperti orang yang sedang berpenyakit. Mulutnya tidak sehat. Tetapi kalau mulut sehat, dikasih susu akan terasa susu. Ya, dikasih kopi akan terasa kopi. Tapi kalau mulut sakit, dikasih susu terasa ya hambar. Dikasih kopi terasa hambar. Ini perumpamaan apa? Orang yang terbiasa menerima al-haq dan mendidik jiwanya dengan seseorang yang senantiasa di atas kebid'ahan dan hawa nafsunya. Qala faman yakudha fammin murrin maridin yajid murran bihil ma'az zulala. Barang siapa yang memiliki fam, ya lidah yang pahit, maka dia sakit. Jadi kalau kita mencici makanan kok makanannya pahit, bisa jadi karena organ tubuh kita sedang sakit. Orang sakit itu kalau mencicipi makanan maka lidahnya pahit. Ya dia akan mendapati segala apa yang masuk ke dalam lidahnya, ke tenggorokannya semuanya pahit, bahkan walaupun air yang sangat segar. Pahit terasa di tenggorokannya. Demikian juga ahlul bid'ah wal dhalalah wal ahwa. Ahlul bidah, orang yang sesat dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Seindah apapun al-haq, sejelas apapun al-haq, maka sangat pahit dia rasa. Fa amma man kamula, adapun seseorang yang kamula sempurna, fa innahu yastatibul haqqa, dia akan sangat menikmati al-haq. Al-haq dhalatul mu'min. Maka disebutkan bahwasanya al-haq itu barang hilang dari orang mukmin. Kapan ketemu dia sangat bahagia. Ya, di saat dia terjatuh ke dalam kesalahan kemudian diingatkan, dia bahagia sekali. Jazakallahu khair. Ya, kenapa? Al-haq itulah barang cariannya yang hilang ketemu, maka dia akan subhanallah akan girang sekali. Berbeda dengan ahlul bid'ah wal dhalalah. Hak itu bukan barang carian mereka, sehingga ketika hak kita berikan kepada mereka, maka mereka tidak akan sama sekali ngerespon, mereka tidak akan sama sekali simpati dengan al-haq tadi. Nah, wa in kana thaqilan, walaupun hak itu berat. Ya, demikian juga dakwah ini ya thaqil. Ya, dakwah yang sahih ini adalah dakwah yang berat. Taib. Jadi orang yang betul-betul sehat akan merasakan kebenaran ini nikmat walaupun berat terasa. Kama qala alaihi salatu wassalam wa ja'lu qurrati aini fis shalah, dan dijadikan kesenangan hatiku di dalam salat. Taib. Dijadikan salat ini sebagai penyejuk hati beliau. Tidaklah beliau di saat gundah gulana kemudian mengambil air wudhu lalu sholat, melainkan akan datang kesejukan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat yang sangat sungguh mulia dan tinggi yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kesejukannya kesejukan maknawi, kesejukan yang hakiki. Ya, tidak seperti manusia yang lain
yang dia cari hanya kesejukan zahir saja. Adapun secara hakiki mereka belum menemukan kesejukan itu, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan manusia tatkala dia ditimpa masalah yang pelik, dia akan pergi ke tempat-tempat yang dia rasa bisa melampiaskan masalahnya. Yang pada hakikatnya sebenarnya itu akan menambah masalah yang baru, tapi itulah manusia yang tidak tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Nah, sehingga ketika dia pulang, maka akan bertambah dan bertumpuk masalah itu. Berbeda dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang ibadah itu dijadikan sebagai kelezatan diri beliau, dijadikan kesejukan hatinya pada sholat. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah dan minta tolonglah kalian terhadap Allah, kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan ternyata hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa man aslaha huluqahu wa hadzaba nafsahu faqad haza a'dhamal mala'in. Barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki khuluq, akhlaknya, berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlaknya, tingkah lakunya, sopan santunnya, karena ini juga termasuk bagian Islam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia, sopan santun, etika dalam bermuamalah itu bukan barang yang dikesampingkan dalam Islam, tetapi barang yang juga tentunya sangat dianjurkan dan ditekankan di dalam Islam. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan tazkiyah dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, akhlak yang sangat mulia. Wa hadzaba nafsahu, yang memberikan tahdzib, dibiasakan, diajari jiwanya untuk kebaikan. Faqad haza a'dhamal mala'ain, atau ma'alain. Faqad haza a'dhamal ma'alain, ay adh-dhahir wal batin. Sungguh dia telah menguasai yang terbesar dari dua tempat ini, yakni adh-dhahir wal batin. Zahirnya ya bisa dia kuasai dan batinnya bisa dia kendalikan. Ya, seorang yang bisa menundukkan dirinya untuk akhlak yang mulia berarti dia telah menguasai zahirnya, dan barang siapa yang bisa melatih jiwanya untuk kebaikan berarti dia telah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia telah menguasai dua keadaan ini, zahir dan batinnya. Wa bayyana Syatibi rahimahullah anal haqqa thaqilun bi'tibari nisbatihi wa idafatihi ila ahli al-ahwa. Berkata al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam jilid 1 yang halaman yang ke-124, beliau mengatakan kebenaran itu berat dirasa ditinjau dari penisbatannya dan penyandarannya kepada ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya, emosinya, thayyib, dari kebenaran. Jika hawa nafsunya ditaati, dituruti oleh manusia, maka dia akan bahagia dan senang. Tetapi jika hawanya tadi tidak diikuti oleh manusia, maka dia akan marah dan emosi. Nah, jadi timbangannya itu bukan kebenaran, tetapi timbangannya adalah hawa, pendorong dalam jiwanya. Faqala wa sababu bu'dihi yakni al-mubtadi'u 'anit taubati anna ad-dukhula tahta takalif syariah sa'bun 'ala nafsi. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-I'tisam, kitab yang membahas tentang seputar bid'ah dan bantahan-bantahannya. Ya, kitab yang subhanallah azimun jiddan, sangat besar sekali nilainya.
dalam mengetahui kebid'ahan dan bantahan-bantahan terhadap mereka. Dan sebab jauhnya ahlul bid'ah dari taubat, ya, karena mengharapkan taubat dari ahlul bid'ah ini sungguh sangat susah sekali. Berbeda dengan ahlul maksiat, harapan taubatnya itu ada. Kenapa demikian? Karena ahlul bid'ah itu merasa dia di atas kebenaran. Jadi tidak mungkin orang di atas kebenaran suruh tobat. Berbeda dengan ahlul ma'asi, dia meyakini apa yang dia lakukan ini apa? Jelek, buruk. Tetapi entah kapan saya mau tobat. Seperti itu. Nah, kenapa sebabnya kok ahlul bid'ah itu sebab-sebab untuk taubatnya kok jauh sekali? An-dukhul tahta takalifi syari'ati sa'bun 'alan nas. Sesungguhnya masuk di bawah, ya, pembebanan syariat itu sangat berat sekali pada jiwa. Jadi kita tunduk di atas syariat ini adalah perkara yang besar, perkara yang memberatkan jiwa kita. Ini tertanda dan terbukti bahwasannya orang yang mengikuti sunnah itu sedikit. Ya. Kenapa? Tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala ini sangat sulit bagi jiwa. Apa yang beliau sampaikan, ini terjadi di alam nyata kita. Orang yang mau tunduk di atas sunnah itu bisa dihitung jari. Ya mungkin yang hadir di sini jangan lihat yang di sini, lihat di tempat masing-masing. Di desa masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing. Berapa banyak ahlu sunnah yang mau tunduk di atas sunnah. Kita bisa hitung jari orangnya. Nah, dan apa yang beliau sampaikan, subhanallah. Di antara tanda rasikhin al-ulama, dalamnya ilmu para ulama. Sesungguhnya masuk di bawah naungan syariat, ini perkara yang tidak disukai dan berat bagi jiwa. Li'anahu amrun mukhalifun lil hawa. Apa sebabnya? Karena tunduk di atas syariat, ini adalah perkara yang menyelisih hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pengennya ke kiri, syariat pengennya apa? Ke kanan. Jadi kalau kita harus belokkan ke kanan, itu berat sekali. Belokkan pertama kali itu berat, tapi kalau sudah belok ngikuti ini mudah. Sehingga belokkan armada ketika belok, itu masih pakai perhitungan orang itu sampai apa enggak, atau harus ketika enggak sampai mundur dulu. Ini berapa langkah? Nah, tetapi kalau sudah mengarah kepada kebenaran maka dia akan terasa ringan. Tetapi membelokkan ini yang kadang sulit. Orang itu kalau belok lurus sajalah lebih enak. Susah belok itu. Tapi kalau biidznillah Allah belokkan dia untuk menuju al-haq, fa insyaallah dia akan menjadi ya para pembela kebenaran. Wasadirun an sabili syahwat, dan keluar dari jalan syahwat. Sadir itu muncul dari jalan syahwat. Fayathqulu 'alaiha jiddan. Yang mana hal itu memberatkan sekali bagi jiwa kita. Yang tadinya kita punya kebiasaan yang Masya Allah, ya, suka kesana kemari. Biasa kita nongkrong di sana di sini. Biasa kita punya kebiasaan ini dan itu, ya, rame-rame, enak dan lain sebagainya. Ternyata syariat berbeda dengan itu. Maka masuk ke dalam syariat ini sangat berat. Berarti membelokkan tadi, ya, hawa nafsu kita. Ya, proses membelokkan ini yang sangat sulit. Terkadang jadi, terkadang enggak. Ya, yang setengah-setengah enggak akan jadi. Tetapi yang kafah, dengan pertolongan Allah dan doa dia untuk mendapatkan taufik, maka insya Allah jadi beloknya tadi. Sehingga ringan dia mengikuti apa? Syariat. Li'anal haqqa thaqil. Al-haq itu sangat berat. Wa nafsu innamatan syutu bima yuwafiku hawaha la bima yukhalifu. Adapun jiwa manusia itu biasanya akan bersemangat kalau sesuai dirinya, dibantu, ditolong, didukung, di sekian dan sekian. Tetapi kalau berbeda dengan hawa nafsunya, ya, tidak enak, tidak semangat. Faman lam tatahadzab nafsahu ala qabulil haq, maka barang siapa yang tidak terbiasa melatih dirinya untuk menerima kebenaran, fahiya tahtaju ila riyadhah, butuh olahraga ya. Ya, butuh olahraga diri kita ini, olahraga. Bukan olahraga futsal, bukan olahraga yang lain maksudnya. Olahraga, berusaha.
dilatih. Ya, mungkin kalau kita tidak terbiasa olahraga, mungkin baru nendang bola sekali itu napas sudah panas di sini. Wah, rasanya mau terbakar. Tetapi kalau besok lagi latihan lagi, wah sudah enak walaupun capek. Kalau sudah terbiasa, Masya Allah, nikmat. Kalau misalkan semalam aja jadwalnya diundur, wah lelah-lelah dia, gatal kakinya. Nah, demikian juga orang yang sudah terbiasa al-haq. Ketika al-haq ini nggak bisa dia dapatkan, dia akan sedih. Ya, al-haq ini nggak bisa dia ambil, dia gelisah. Taib. Wa tarbiyatun. Demikian juga butuh tarbiyah, butuh pendidikan. Kalau dididik jiwa kita ini. Ya, sehingga sebagaimana dalam sebuah ungkapan kata kiasan, ya, merubah watak itu nggak semudah membuka telapak tangan seperti ini, butuh proses. Ya, merubah watak itu nggak seperti mengobati batuk. Nah, mungkin kalau pas obatnya hilang batuknya. Tetapi kalau tak, ini butuh proses. Nah, masing-masing kita ini wataknya beda-beda. Nah, maka terkadang seorang dai dituntut untuk dadanya itu 1000 kali lipat lapangnya dari mad'unya. Kenapa? Di depannya itu watak yang sangat berbeda-beda. Nah, kalau seorang dai tidak luas dadanya dalam menyikapi watak-watak yang banyak ini, maka dia akan terpelanting di awal kali jalannya. Ya, isinya emosi, isinya marah, isinya sekian dan sekian. Nah, butuh tarbiyah. Jadi melatih jiwa untuk tunduk di atas kebenaran ini butuh tarbiyah, butuh olahraga, butuh latihan, butuh dididik, hatta ta'allaf al-haqqa, sampai tunduk dia dengan kebenaran, wa tanqadu lahu, dan mengikutinya. Qala al-Khattabi rahimahullah, wal basharu la tantakilu an taba'ihi wa la yatruku ma'allafahu min adatihi illa birriyadhah al-balighah wal mu'alajati syadidah. Seorang hamba itu enggak mungkin akan bisa berpindah dari tabiatnya aslinya, mengikuti hawa nafsu. Demikian pula dia tidak dengan mudah meninggalkan apa yang sudah dia biasakan dari kebiasaan-kebiasaan dia, kecuali dengan olahraga. Ya, jadi mengikuti sunnah itu juga butuh olahraga, butuh latih, butuh banyak latihan. Ya, seperti orang latihan bela diri, sekali pertemuan lucu gerakannya. Ya, 2 kali pertemuan mungkin dia semua sakit badannya, 3 kali pertemuan mungkin masih belum bisa, masih kaku, terus dilatih seperti itu, 3 kali, 4 kali, 5 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dia jadi jagoan. Ya. Nah, tidak kemudian sehari pengennya langsung jadi pendekar. Nah, demikian juga ahlu sunnah. Ketika dia sudah mulai masuk mengikuti sunnah, terus dilatih. Ya, terkadang dia seperti ini ternyata. Harus berlawanan dengan ini ternyata. Waduh, ternyata tabrakan. Wah, ternyata senggolan terus. Berlatih sehingga dia nanti lihai jalannya. Ya, ahlu sunnah itu kalau sudah pegang sunnah dengan baik akan lihai jalannya. Di depannya ada 5 orang, dia akan nyalip dari kita. Sana ada lubang kecil, dia masuk. Mampu punya siasat bagaimana dia menerapkan kebaikan ini. Nah, tetapi kalau baru pertama mungkin yang baru paham kenal sunnah mungkin banyak tabrakan. Ya, baru kenal sunnah kemarin sore pulang langsung sikat habis bapaknya. Ya, sikat habis ibunya, adiknya, tetangganya. Ya, lihat gambar di rumahnya disobek. Ya, tabrakan terus. Tetapi kalau dia terus bismillah latihan, ya, terus ya, belajar, tambahkan ilmunya, dia akan lihai bergaul di masyarakat. Tidak hanya dia bisa memegang sunnah, dia akan bisa memasukkan sunnah ke dalam lubuk hati seorang hamba. Ini yang terpenting. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan hidayah ini kepada manusia dengan diri kita dan dengan akhlak kita. Jadi jangan punya prinsip kalau ahlu sunnah itu harus perang dengan manusia. Ya, hati-hati. Ahlu sunnah itu harus nyingkir dari manusia. Juga tidak. Nah, tetapi bagaimana kita yang sudah memiliki sunnah ini bisa kita masukkan di tengah-tengah kaum muslimin dengan kebaikan. Riyadhah.
Wal mu'alajah syadidah, dan juga butuh obat yang sangat keras. Ya, diobati diri kita untuk tunduk di atas sunnah. Sunnah itu lezat kalau sudah bisa menikmati, tetapi kalau belum, berat. Kita harus meninggalkan ini, meninggalkan itu, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Aduh, ini enggak boleh lagi. Itu lagi, aduh kok enggak boleh lagi. Ya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Terus saya suruh apa? Padahal masih banyak, ya, yang belum dia tengok, ya. Sehingga seseorang yang tidak paham dengan sunnah itu seperti kata dalam tempurung itu. Taunya itu kalau sunnah itu seperti, ya, dia itu betul-betul dibatasi. Padahal enggak. Justru sunnah itu adalah sebuah syariat hukum yang menyesuaikan fitrah dan juga kadar seorang manusia. Baik, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innan nufus idza tadat al ma'siyata faqad la tanfatimu anha infitaman jayyida. Sesungguhnya jiwa-jiwa itu kalau sudah dia biasakan untuk maksiat, maka tidak akan bisa tersapihkan dari maksiat dengan apa? Perpisahan yang sempurna. Jadi jiwa itu kalau sudah biasakan terhadap maksiat, dia tidak akan bisa bebas dari maksiat, ya, dengan baik. Terkadang dia kenal sunnah tapi maksiatnya masih jalan. Naam. Illa tarki ma yuqaribuha minal mubah, kecuali dia akan bisa betul-betul terpisahkan dari maksiat dengan meninggalkan yang mubah. Ini mubah, tetapi ketika yang mubah ini adalah sebagai tangga untuk maksiat, ya, maka dia tinggalkan. Maka sempurna dia meninggalkan maksiat. Jadi tidak akan sempurna seseorang itu, ya, di dalam meninggalkan kemaksiatan sampai yang mubah dia tinggalkan. Jadi kalau boleh kita umpamakan, itu seperti orang pengen menutup lah. Ya, dua papan yang tidak dia tutupkan. Ya. Terkadang ketika dia tutup seperti ini, dengan jalannya waktu, kadang akan apa? Ada hawa atau ada celah-celah yang akan terus timbul. Tetapi kalau dia tutupkan, sedikit nutupi yang di atasnya, ya makin ini akan apa? Semakin kuat. Celahnya tidak ada. Demikian juga seorang dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu akan sempurna kemaksiatan dia tinggalkan kalau yang mubah-mubah yang mendekati tadi apa? Dia tinggalkan. Baik. Seperti seseorang yang hendak menutup celah, maka akan semakin sempurna jika yang dia tutupi sebagian dari papannya tadi. Jadi kalau cuma dia tempelkan seperti ini kadang kurang sempurna, nggak kuat. Tetapi kalau sedikit dia naikkan ke papannya juga dia tempelkan, ini semakin sempurna nutupnya. Seperti itu juga dalam meninggalkan kemaksiatan, kata beliau. Tidak akan bisa jiwa kita ini betul-betul tersapihkan dari maksiat sampai yang mubah, yang bisa menjalurkan ke dalam maksiat, itu dia tinggalkan. Contoh, orang yang pengen meninggalkan maksiat, contoh misalkan rokok atau lain sebagainya. Terkadang kalau sekedar dia tinggalkan saja, dia sudah punya keyakinan tiap hari dia ngelihat toko, dia ngelihat orang bersimpang siur, lihat jalan. Kok pengen lagi, ketika sendirian bahkan ngalamun dia, aduh, nggak ada ikhwan-ikhwannya misalkan, tertarik lagi. Ya, kadang-kadang nggak bisa tersapihkan. Sementara rumahnya ini ngadep jalan misalkan. Rumah ngadep jalan apa hukumnya? Nggak masalah, nggak ada larangan. Cuma karena khawatir kok ngadep jalan terus saya ngeliatin orang ngerokok, saya mau pindah ini jalannya. Rumahku mau tak balikkan seperti ini. Ya. Jadi ketika dia membalikkan rumah dari ngadep jalan ke membelakangi jalan, ini kan mubah. Meninggalkan yang mubah sebenarnya. Nggak masalah, mubah kok ditinggalkan. Nah, dalam rangka wasilah kita untuk tidak apa? Terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ini maksudnya. Baik.
Kama qil la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yaj'al bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Seseorang hamba itu tidak akan mencapai derajat hakikat takwa yang sempurna sampai dia menjadikan antara dia dengan yang haram pembatas dari yang halal. Yang hal ini enggak dia makan, yang halal ini enggak dia pakai, yang hal ini enggak dia pergunakan dalam rangka untuk hajiz dia terjatuh ke dalam yang haram. Seperti dalam hadis apa? Karra'iyar'a haulal hima yusiku air ta'afi. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan apa? Kambingnya di pinggir-pinggir tempat larangan. Biasanya tempat itu kalau dilarang menggembala rumputnya hijau ya. Mungkin kita nggak pernah jadi sapi ya, jadi gimana enaknya makan rumput hijau tadi. Nah, hampir-hampir seseorang itu kalau menggembalakan di pinggir-pinggir ini, dia akan makan, ya, tanah yang dilarang untuk dimakan tadi, hampir-hampir seperti itu. Jadi apa? Kita nggak akan bisa merasakan hakikat takwa yang sahih sampai kita menghindari yang hal yang di pinggir-pinggir sini tadi. Kita hindari di sini. Kita ngambilnya sebelah sini. Padahal ini halal sebenarnya pinggir-pinggir ini kan. Nggak masuk daerah larangan. Tapi tidak akan sempurna hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan sedikit dari yang halal ini tadi. Dalam rangka untuk menjaga terjatuhnya dia ke dalam yang haram. Baik. Kama annaha ahyanan la tutrakul ma'siyah illa bitadrijin wala bitarkiha jumlatan. Sebagaimana terkadang tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan ya namanya orang baru tobat, baru sadar ya labas meninggalkan tadrij. Ya, tadrij itu proses. Nah, proses. La bitarkiha jumlatan, bukan dengan meninggalkan langsung. Ini berat. Fahada yaqtaratan wa hada yaqtaratan. Seperti ini kadang terjadi, seperti itu kadang terjadi. Walihada yujadu fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman khasya minhu an-nufrah 'anit ta'ah wa rukhsa fi asya'i yustaghna biha 'anil muharram. Waliman wathaqa bi imanihi wa sabarahu wa sabrihi an-nahyu an ba'di ma yustahabu lahu tarkuhu mubalaghatan fi fi'lil afdal. Maka oleh karena ini didapati pada sebagian sunnah Nabi untuk seseorang yang dikhawatirkan darinya pergi dari ketaatan, karena kadang seseorang itu bermuamalah dengan manusia, kita juga harus berhati-hati. Kita lihat keadaan dia, bagaimana posisi keimanan dia. Jangan-jangan kalau kita ya banyak dia larang, nggak boleh ini loh kamu hati-hati loh seperti ini, dia akan tambah hilang, kabur. Ya, baik. Terkadang orang itu butuh trik dalam menasihatinya. Mungkin tipe-tipe yang seperti ini kita nasihati dengan pelan-pelan. Kalau kita nggak boleh, ini hati-hati. Kalau seperti itu kamu seperti ini, dia tambah frontal, dia akan nufroh, kabur. Nah, maka didapati pada sebagian sunnah ini, bagi seseorang yang dikhawatirkan dia akan lari dari ketaatan, rukhsah, kemudahan. Ya, kemudahan. Seperti kisahnya Mu'ad ketika sholat Isya membaca Al-Baqarah. Kita juga nggak jamin kalau sekarang Mu'ad hidup pada zaman ini membaca surat Al-Baqarah hampir 3 juz kita mampu. Nah, padahal kita ini ya bukan seorang ahlun nawadih, bukan petani yang betul-betul ketika itu capek ngaliri air, capek menggarap kurma, ya belum tentu juga kita mampu untuk itu. Saat itu pun Nabi SAW mengatakan pada Mu'ad, ya Mu'ad, ya idza shallaita linnas falyukhaffif. Kalau engkau ini salat mengimami manusia, pendekkan. Enggak usah diperpanjang. Di belakangmu itu orang yang lemah, di belakangmu orang yang sakit, di belakangmu itu orang yang sudah tua renta. Tetapi kalau engkau sholli li nafsika falyutawwil masya. Tapi kalau engkau salat sendirian, silakan panjangkan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, silakan. Jangan dibalik. Giliran sholat sendiri Anas sama Kulhu, ya. Giliran sholat sama orang lain An-Naba misalkan atau ya Al-Baqarah habis semuanya. Nah, ini bukan hikmah. Pada sebagian orang fitnah. Fitnahnya apa? Dia baru mulai sholat.
Baru mau, tadinya entah siapa dia, preman, dan sebagainya, nggak kenal itu ibadah. Sholat sekali jelek kalau 1 jam. Wah, tambah jadi-jadi dia larinya di itu, atau aduh ternyata berat agama ini. Ya, sebabnya apa tadi? Kita dalam berdakwah ini tidak hikmah. Diberikan rukhsah fi asya'in istaghna biha 'anil muharram, pada sesuatu yang ya bisa menghalangi dia dari perkara yang haram. Nah, dan ini pun juga ada pada kisah diharamkannya khamr. Khamr itu sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab diminum setiap saat. Apalagi pada musim dingin. Ya, ketika diturunkannya khamr, ya maklum, ya, sudah sering kita sampaikan dan mungkin juga antum dengar, itu jenjang. Pertama kali nggak diharamkan secara total, tapi apa diharamkan? Jangan kau minum khamr jika mendekati waktu-waktu sholat. Jadi minum khamrnya mereka pada isya sampai subuh, karena waktunya panjang. Ya, dari subuh sampai zuhur, karena waktunya panjang. Baik. Waliman wathaqa bi imanihi wa sabri, adapun bagi seseorang yang memang diperkirakan dia itu sudah kuat. Wah, Masya Allah, fulan ini biasa. Kita ajak seperti ini, dia itu terbiasa. Diajak yang berat-berat dalam dakwah ini, dia biasa. Ya, diajak sedikit beban dalam dakwah ini, dia itu malah senang hati. Ya, seperti ini diberikan perkara-perkara yang sesuai kemampuannya. Ya. Taib. Dan bahkan meninggalkan sebagian yang dicintai untuk memperoleh yang afdal. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Inilah hikmah dalam dakwah. Wallahu ta'ala alam bissawab.